Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Miftahul Ulum Al-Kubra, yakni Kiai Haji Nafsul Mutmainnah. Yang terhormat Pengasuh Yayasan Miftahul Ulum Al-Kubra, yakni Kiai Haji Mukid Fatur Rahman. Dan tidak lupa pula para ustadz, ustadzah, dan dewan juri yang ulun banggakan, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari aman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, ulun akan membahas majelis ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan tahu bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Artinya seperti ini: maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah beri. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Apabila dia mendapatkan kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu pula kebaikan baginya. Namun sebaliknya, apabila dia mendapat kesenangan, dia pun bersyukur. Maka demikian itu pula merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah beri dan keadaan yang menimpa kita, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmatnya sehingga mendapat azab darinya. Kira cukup sampai di sini majelis ilmu singkat ini. Semoga kita dapat mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan peserta pidato dari kelas 5 Ula Putri. Dan untuk penampilan Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang ulun hormati Ketua Yayasan Miftahul Ulum Al-Kubra, Pak Kiai Haji Nafsul Mutmainnah. Yang ulun hormati Pengasuh Yayasan Miftahul Ulum Al-Kubra, Pak Kiai Haji Mukid Fatur Rahman. Dan tak lupa pula para ustadz-ustadz yang handsome dan ustazah-ustazah yang beautiful. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barakah.
Amin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Siti Khadijah menuju zaman Siti Maghfirah, dari zaman Ibu Fatimah menuju zaman Ibu kita Kartini. Berdirinya ulun di atas sini, hadirnya ulun pada malam ini, jam ini, menit ini, dan detik ini, ulun ingin menyampaikan sebuah mau'idatul hasanah yang bertema ilmu. Pihak-pihak semua tahu definisi ilmu itu apa? Menurut para ulama, ilmu adalah mengetahui sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Balik lagi ke yang ulun bilang tadi, Rasulullah SAW telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dalam menuntut ilmu, Allah pernah menguji para malaikat bahwa tidak ada seseorang pun di dunia ini yang memiliki ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ilmu yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Walaupun ada yang pintar, janganlah kalian berbangga diri karena hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain hanya yang diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Hadirin yang ulun hormati, sebagian keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah dimudahkan untuk melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang sangat luar biasa. Peranan para tenaga pengajar atau guru yang juga sangatlah penting, sehingga orang yang duduk bersamanya untuk menimba ilmu pengetahuan walaupun hanya 1 jam saja lebih disukai Allah daripada ibadahnya dalam 1000 tahun. Di dalam Al-Quran dijelaskan keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah wajib. Orang yang menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim. Sekian yang ulun dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum